Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihil mutakatsirah wa minanihil ghamirah wa biayatihil mutawatirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi ahli dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi al-anjumiz zahirah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Yang artinya sungguh beruntung, berbahagia orang yang jiwanya bersih, dan sungguh rugi, apes orang itu yang jiwanya kotor dengan dosa dan maksiat. Shadakallah maulana al-azim. Jamaah sekalian, Bapak, Ibu, para pemuda sekalian yang sangat saya hormati, banyak sekali nih yang kenal sama saya. Hampir berapa tahun yang lalu pernah saya kesini, dan ini yang kesekian kalinya. Terutama akhirnya sebagai DKM Masjid Guru Sya'ban Bapak Haji Muslih dan jajaran kepengurusan. Ada orang tua kita yang mengimami sholat kita, Kiai Haji Sya'roni. Mana Pak Haji Sya'roni? Hah? Ngumpet. Karena biar beliau sehat walafiat. Allah. Kita kalau masih ada orang tua, tempat itu berkah insyaallah. Ya, ada para ustadz nih, banyak guru-guru kita yang muda-muda, yang tua-tua. Mudah-mudahan guru-guru kita yang hadir Allah berikan selalu sehat dan panjang umur. Jamaah sekalian, hari ini secara perhitungan kita sekarang berada di hari ke-19. Kalau Ramadan itu harinya jumlahnya 30, berarti tinggal 11 hari lagi. Tapi rupanya Ramadan kemungkinan ini umurnya 29. Jadi kalau 29 kurang lebih tinggal 10 hari lagi. 11 hari lagi atau 10 hari lagi, ya nggak lama lah. Yang 19 malam aja perasaan belum lama, udah 19 malam tadi malam. Tapi saya lihat di sini alhamdulillah nih, Masjid Guru Sya'ban ini nggak ada perubahan. Jamaahnya alhamdulillah tuh makin banyak ini nih. Saya yakin ini semua yang hadir ini ahli surga semua ini. Dari mana Ustadz tahunya? Mukanya kelihatan. Mukanya kelihatan nggak? Kata preman, gue juga kelihatan muka gue. Memang ini bulan Ramadan, kalau masih ada bagi orang beriman, nikmat. Ditinggalkan bulan Ramadan, orang-orang beriman, mukminin, sedih dia. Kalau orang Islam, orang Muslim, biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja, gue sih gak girang ada Ramadan. Orang Muslim tuh. Nah, yang ketiga nih, orang musingin sih Ustaz. Orang musingin gini hari udah ribet sama baju lebaran. Terawih kagak, puasa kalah 30 hari. Kagak puasa dia. Kolak paling dulu dia beli. Sahur bareng-bareng, puasa kagak. Ada lagi yang kaum musingin, yang ribet. Makan sahur, sembahyang subuh kagak. Tuh kaum musingin tuh jamaah. Nanti tuh kaum musingin yang ribet banget. Kita yang pol puasa, yang terawih, Idul Fitri kita jam 5 subuh belum ngapa-ngapain.
Setengah 6 biasa-biasa aja. Mereka jam 4 udah bangun, udah mandi. Jam 5 udah pakai sejadah di sini. Mau kemana bang? Ke lapangan. Yang paling top adalah orang-orang beriman. Karena dia pasti agamanya Islam. Kalau muslimin orang Islam belum tentu beriman. Orang Islam banyak nggak mau ke masjid. Tapi kalau orang beriman, rugi kalau nggak berjamaah subuh. La salata li jaril masjid illa fil masjid. Orang beriman rugi tetangga dengan masjid, sholat itu rumah, rugi orang beriman. Dia bisa omelin anak-anaknya. Kenapa bapak nggak dibangunin tadi? Dia bangun jam 5, kesiangan nih bapak nih. Bapak yang beriman subuh kesiangan, marah-marah, ngedumel. Kenapa? Kenapa bapak nggak dibangun tadi subuh? Nah kalau orang Islam jam 6 dia bangun, nggak kecewa nih. Nah biarin dah, yang penting salat subuh. Itu orang Islam tuh. Kalau orang yang musingin, ya mukmin kagak, Islam kagak, cuman KTP-nya doang. Kagak sembahyang mah nggak sedih. Tuhan juga maklum gue lagi pilek. Nah, saya bahas ini jamaah pengajian subuh di hari Sabtu ini. Tadi saya bacakan ayat qad aflaha man zakkaha. Beruntung orang yang jiwanya bersih. Beruntung. Kalau beruntung itu sama juga orang dagang, beruntung. Bahagia. Siapa sih orang bahagia? Kita bilang kalau orang bahagia yang duitnya banyak, yang rumahnya gede, yang mobilnya mahal. Kalau punya bini cakep, itu orang bahagia. Itu orang bahagia. Wah, bininya kalau keluar kita liatin tuh bininya. Makanya kita kalau punya bini jangan terlalu cakep. Kenapa? Yang diliatin bininya. Apalagi kawin sama yang bini gini, ya. Yang nonton bilang itu bini cakep, mau malah laki-laki begitu aja. Yang biasa-biasa aja dah. Jadi kalau kita lihat orang bahagia, duitnya banyak, rumahnya gede dan kendaraannya mahal, sekarang bukan orang bahagia begitu. Kita lihat kayak semacam kita lihat gunung. Bahagianya, cakepnya dari jauh. Benar-benar sekarang kita lihat duitnya banyak. Ya Allah. Tiap hari kita lihat orang duitnya banyak. Besok pagi pakai baju rompi warna-warna kuning, oranye. Tuh dibawa mobil pesantren KPK. Itu orang bahagia, lihat. Kalau sekedar cantik doang, banyak orang fitnah. Bini cakep, jadi fitnah. Dah. Kalau suaminya meninggal dunia, dah, yang diincer apa? Bininya. Jangan dah. Bini kalau punya bini yang biasa-biasa aja. Yang orang sini kan biasa-biasa, nggak ada bintang film kan di sini ya. Dah, enak yang begini. Asal dia bisa bikin kolak ubi, bisa bikin sayur asam, jengkol digoreng, dah enak dah. Tuh kalau belum mati jangan dikuburin dulu begitu. Sholatnya rajin. Yang betika udah kagak beres sudah. Jadi orang yang bahagia yang bagaimana nih? Ya, jadi kita jangan melihat dari jauh bahagia, belum tentu. Kalau kita deketin, berantakan urusannya. Berantakan urusannya. Subuh nggak mau berjamaah. Lihat orang-orang kaya. Orang kaya nggak mau berjamaah subuh. Ya, pasti setelannya orang kalau udah kaya sombong. Maunya ditegur mulu. Berangkat pak. Kalau di jalan ke kantor nggak pernah dilihat masyarakat kiri kanan tetangganya. Yang dilihat apa? Polisi tidur. Kayak kaisar. Jadi orang kaya sombong nggak? Jangan. Jadi orang miskin juga jangan. Hina kita orang miskin. Orang miskin pendapatnya nggak diterima. Kita batuk, bangkis orang miskin, orang pada menghindar, bangkis lagi di sini. Jadi orang gimana? Orang yang berkah. Orang berkah bukan kaya, orang berkah bukan miskin. Ini yang salah satu di antaranya yang saya akan bahas tentang orang bahagia, baik di dunia maupun Allah mengatakan orang bahagia itu adalah orang yang
jiwanya bersih. Qad aflaha man zakkaha, yang jiwanya bersih. Nggak ada dendam, nggak ada iri, nggak ada gedeg. Dipuji nggak bangga, dihina nggak marah. Enak tuh. Kita kalau punya pimpinan, kita kalau punya jamaah, kita kalau punya kawan, dipuji nggak bangga, dihina nggak ngambek. Enak tuh. Itu orang bahagia tuh. Tapi kalau dipuji dia bangga, dihina dia marah, ini kerjaan nggak ikhlas. Di adzan di masjid kita ini, dipuji aja, wah tadi subuh adzanu hebat tuh, Masjidil Haram mah kalah adzannya. Besok adzannya kena dibangga-banggain, beda dah. Beda, orang mau dibanggain, mungkin GR. Dia adzan bukan karena Allah, kena dibangga-banggain. Hayya 'alal Allahu Akbar. Nah, ya dah. Kita kalau bukan karena Allah dibanggain, baca rawi ngawur. Baca walama aroda ke walama tamam menyimpang begitu. Jadi imam pengen dipuji-puji mulu. Padahal baca wal asri pendek tuh surat, nyebrang ke Watini. Karena ada yang paling mirip tuh. Ilal ladzina amanu amilus solihati, kan watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr kalau surat wal asri. Kena dipuji mulu, nah lupa dia nyebrang ke sononya, ke Watini sono. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun. Yang belakang emang orang gedeg, rasa lu nyebrang ke Watini. Kenapa bisa lupa? Hadah hati ujub. Jadi kembali ke masalah, orang yang jiwanya bersih enak, nggak ada dendam, biar diomelin, biar dikritik, jadi pengurus apaan tuh? Ah, dia lebaran kemarin beli kain BHS 3, jangan-jangan di kotak amal. Selama gua kagak ngambil, biarin aja, masa bodoh. Ngambek kagak, mesem kagak, cemberut kagak. Kita punya bini, mudah-mudahan tuh ibu-ibu yang di belakang tuh, kalau ikhlas dipuji nggak bangga, dihina diomelin nggak ngambek, enak. Enak. Makanya kalau ibu-ibu yang model kayak begini di jamaah, apalagi menjelang malam 20-21, itu namanya sahur udah mulai berat kita. Punya bini yang ikhlas, dia masakin kita, cakep. Penampilan makanan waktu habis maghrib, makanan sekedar genjer sama ikan asin, tampil habis maghrib doang. Nanti sahur dia bikin itu namanya telur, dia beli setengah kilo, 4 biji atau 5 biji, campurin yang namanya biar dikit, murah, pakai mie. Ada penampilan beda. Bini yang ikhlas enak, bang, bangun bang, dilihat, wah Allah, ada rendang telur, penampilan baru. Ini kadang-kadang bagaimana nggak mau berat makan sahur. Sahur malam 21, sayur oyong, ikan sepat, nasi masih dingin, laler mulut 3 biji. Model suami kayak begini, gua nggak sahur dah. Kosalnya bukan, bang, lu tinggal gegaras doang lu. Ya Allah, gua udah bangun dari jam 4. Itu namanya kerjaannya pengen dipuji mulu. Urusan ibu, lu mau sahur kayak kagak, yang penting gua nyiapin. Orang kalau kerjaan ikhlas nggak pengen dipuji, enak. Makanya ibu, saya bukan bela ibu, bulan puasa yang banyak kerja ibu-ibu. 3:30 dia udah bangun. Kita masih ngorok. Udah mateng semuanya, udah ditaruh tuh di meja, udah taruh di bawah. Yang gegaras duluan siapa? Ini. Udah makan, udah ngopi. Yang ngurusin piring kotor sama sendok sama gelas apa? Dia lagi. Betul nggak, Bu? Betul nggak? Buka puasa jam 4 dia ngiris-ngiris ubi, kolang-kaling diiris,
biar setengah enak. Dibikin apa ini? Bikin apa ini? Bikin kolak hobi Ustaz. Ya Allah. Mundar mandir. Ini yang begini depan TV. Berebut remote lagi, mana yang dulu maghrib? Trek, dung. Yang gegaris dulu siapa? Ini. Betul loh begitu Pak? Kita udah kelar buka puasa, datang ke masjid Guru Sa'ban, salat maghrib, yang ngurusin sendok kotor, gelas udah kotor, siapa yang nyuci? Oh dia lagi. Makanya pantas besok nih mau lebaran kurang 2 hari, beliin pakaian yang bagus. Loh beliin tuh. Tuh beliin kalau bisa, bini kita tuh. Beli yang mahal dikit. Kalau mau nggak capek, suami, gue pengen ajak lebaran biar bini gue nggak capek. Beliin sepatu roda, dorong aja udah. Jadi kembali ke masalah, orang yang bahagia itu yang jiwanya bersih, nggak ada dendam. Dendamnya cuma 2 hari, tapi nggak negornya bisa 3 tahun. Betul nggak? Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jangan kau jadikan hati kita ini dendam. Sepupu sama sepupu dendam. Pengurus jajaran ini dendam. Wah, udah lama. Kalau dendam bukan di sini ngomongnya, entar di belakang. Sekarang rusaknya persatuan penyakit hati jemaah. Dendam, buruk sangka sama orang. Yang enak bebas sudah dah. Semua doa. Yang penting gua enggak bersalah. Jadi orang yang benar-benar bahagia, Nabi pernah berikan nasihati Ali, kata Nabi. Mantu Nabi dipanggil, ada apa ya Rasulullah? Kalau bahasa Betawinya, lu tahu enggak ciri-ciri orang bahagia? Sayyidina Ali kan sama mertua, Sayyidina Ali kan mantu. Nikah dengan anak Rasulullah, Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Kata mantu, emang punya alat? Enggak tahu ya Rasulullah. Tuh mantu hebat tuh. Padahal dia tahu, dia nggak bilang tahu, punya alat. Ini mantu-mantu sekarang kadang-kadang depan tahu itu Pak ya. Udah 7 tahun dipelajarin itu basi. Jangan. Sayyidina Ali tanya, ya Ali tahu nggak kau tanda-tanda orang bahagia? Nggak tahu ya Rasulullah. Nabi mengatakan, lis-sa'idi salasu alamat. Tanda orang bahagia ya Ali ada 3 tandanya. Bahagia yang paten. Bahagia yang paten. Obat yang dipilih yang paten. Kalau obat generik itu BPJS. Betul nggak? Yang paten, bahagia yang paten. Ngapain kita bahagia cuma 2-3 bulan, 2-3 tahun habis. Kayak balon gas, setelah selagi ada gasnya dia naik. Gasnya habis, turun lagi. Kita pengen bahagia bukan di sini doang. Kita tujuan kita yang kita minta, yang orang ideal di dunia bahagia, apalagi nanti di mana? Oh, di akhirat. Kalau orang kafir memang dia cari, dioyok, dikejar, diuber ini doang nih. Minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dari bagian manusia orang kafir, kata ahli tafsir. Kenapa? Orang kafir mintanya sama Allah berikan kebahagiaan kami di dunia, enggak punya bagian di akhirat. Makanya orang-orang kafir di dunia lihat tuh kaya-kaya, emang dia senangnya di sini doang. Kelapa Gading, Mangga 2 yang pada sipit-sipit. Waduh. Saudi orang Islam, Amerika orang kaya, datang pakai itu untuk helikopter. Good morning, Sheikh. Mereka punya alat, waduh, kecil-kecil. Kita siwak di sini. Lain. Dia bahagia, tapi ujung-ujungnya dia bahagia di dunia, hebat semuanya. Dia mati, ditaruh dekat luar batang. Dibakar dia. Yang bakar keluarganya. Dikumpulin abunya. Belum ke akhirat, nanti dibakar di akhirat. Di dunia anaknya pada ngeliatin tuh. Emang di dunia doang habis dah. Oh, kita enggak. Kita minta kalau Allah berikan bahagia bukan di sini doang.
Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil wa qina. Kita minta di sini bahagia. Kalau kita nggak bahagia, nggak sukses, biarin begini aja enakan dah. Udah begini aja udah enak. Duit banyak jadi malas sholat ibadah, sholat berjamaah di masjid. Bener-bener orang duit banyak, wow, pikiran bikin bertambah. Ini modal kayak gini, dapat duit misalnya menjelang lebaran 5 miliar. Waduh, ini gue kawin dulu, mau beli mobil dulu nih. Yang gini aja udah enak dah. Duit di kantong 50 ribu, ntar sore jam 4 bisa beli kolak, iya enggak? Bisa beli lontong 6, ya Allah, martabak telur, nah. Sehat. Kalaupun di sini mereka katakan kita nggak sukses, tapi bahagia, berkah, enak di akhirat andalan kita. Ya Allah, jadi orang bahagia itu kata Nabi pertama, ya Ali, apa ya Rasulullah? Pertama adalah orang itu punya makanan, makanannya halal. Akluhu halal, makanan halal. Ya Allah. Tapi secara luas, apapun yang dia milikin, duitnya halal. Contoh, kita punya duit 5.000, jatuh. Duit 5.000, jatuh. Di depan ada polisi, ada sebis turun semuanya. Tenang kita ngambilnya. Lah duit kita. Duit kita. Polisi pakai senapan semuanya. Duit kita jatuh. Tenang. Berbetulan 5.000, di sebelah ada 5.000, sama duitnya. Bukan duit kita. Jiwa udah ketahuan cara ngambilnya. Nengok dulu kiri kanan, ada orangnya. Pakai nginjek dulu begini. Kenapa ini nggak dia nginjek? Ini nggak nengok-nengok. Halal. Jadi halal itu ketahuan dari kejiwaan tenang. Perempuan yang halal, nggak malu kita, bini kita. Coba bini tetangga, janda, berbetulan pulang, barang ke Bajai. Tegan kita. Ada orang kan dia. Pulang, mau barang bu? Boleh Pak Haji dah, daripada saya jalan sendiri. Kita mana tetangga, pun janda, anak satu. Getap nggak tuh kita nganternya? Janda, anaknya satu. Itu anaknya umur 53. Ibunya siapa? Itu pikiran ente ngeres banget sih lagi. Janda punya anak satu, paling umur berapa? Janda anak satu. Mantu anak umur 53. Ibunya siapa dah kira tuh? Jadi apapun yang gak halal, jiwa itu gak tenang. Jadi tanda orang bahagia yang dimilikin, yang dia beli, yang dia renovasi, mobilnya, motornya, duitnya, yang masuk ke rumah, duitnya halal. Gak ada orang nyumpahin. Gak ada orang nyumpahin. Tanya mereka-mereka tuh yang pakai miliar masuk ke rumah dia, yang dibikin gedung. Lihat duitnya halal apa enggak? Kalau ada diungkap sama pemerintah, ya Allah, banyaknya sandung. Banyak sandung. Kita enak. Kita punya duit cuma 20.000. Bini soleha, bang. Besok kita hari Jumat. Gimana bang ini? Ya bang, gue punya duit 20.000 nih. Beliin apaan bang? Gini aja nih. Lu dadah yang ngurus. Gue nggak tahu soal lauk. Yang penting sahur enak gitu aja dah. Udah saya olah 20.000, dibeliin oncom 3, kerupuk merah sama jengkol seperempat. Oncom 3, diambil itu genteng dilorodin atuh. Tahu dilorodin? Diturunin, ditaruh di atas kompor. Udah panas ditaruh tuh yang namanya tadi oncom 3. Udah angus dibalik. Sambil nungguin ini yang kedua angus ini dibikin cabe, bawang, ya Allah, pakai jahe, pakai cuka dikit, pakai air, pakai gula, ya Allah. Udah taruh di situ di piring tatak, piring tuh kecil. Namanya apa? Kecap oncom. Ada kuahnya dikit. Cuman itu waktu bikin bumbunya jangan terlalu halus, agak kasar-kasar.
Habis tarawih kita, subhanallah, jengkol digoreng pakai asam. Wah, makan 20.000, ada oncom pecak, ada jengkol, keringetan. Wah, Allah. Bu, bini yang soleha 20.000 mesti ngolah. Ntar jajalin nih, bini kita soleha nggak, kasih 20.000. Kalau nggak diketok mau centong lu. Cok gini. Jadi kembali ke masalah, orang kalau bahagia bukan banyak dikitnya, yang dia dapatkan uangnya apapun, tenang dia, berkah. Jadi jamaah, orang bahagia yang dia milikin adalah halal. Nggak ada orang zolim sama dia, nggak ada nyumpahin. Ngapain punya duit? Mohon maaf, 100.000 misalnya. Siapa orang punya duit 100.000? Yang 10.000 duit yang nggak jelas halalnya. 90 duit kita dibeliin baju koko 100.000. Lam tuqbal sholatu arba'ina yauman. Tidak diterima sholatnya 40 hari. Kenapa? Gara-gara yang 10.000 bukan duit yang halal. Padahal duit kita yang 90 nyampur, halal banget. Cuman yang 10.000 nyampur tuh. Jadi pertama dari keuangan, dari duit, dari kita milikin, itu bikin kita tenang, itu bahagia. Yang kedua apa tanda orang bahagia? Menurut versi Nabi nih, kata Nabi Ali, tadi yang pertama kutun halal, makanan halal. Yang kedua apa ya Rasulullah? Wa mujalasatul ulama. Orang mau bahagia tenang, senang duduk sama ulama. Siapa yang nasihatin kita coba? Gak mungkin bini kita pulang ke rumah, ayo bang, gua ngaji, gua kan dulu pernah pesantren, ayo kita mulainya. Ngapain ini? Gua mau ngajarin lu goblok. Ya Rabbi bil Mustafa. Kagak mempan yang ngajarin bini. Sekarang bini diajarin lagi, apa lagi? Lah lu ngajarin gua, lu sendiri gak ngamalin, ya. Mesti orang lain. Biar kita ustadz, butuh orang lain. Nggak bisa tukang cukur nyukur sendiri, bener nggak? Ente nyakepin dia punya cabang, cambang, apa mana? Orang lain dibikin cakep. Diri sendiri nggak bisa. Kita butuh mualim, kita butuh kiai. Orang kalau ada kiai, ada ustadz, siapapun, jangan fanatik guru. Siapapun dia. Yang penting ajaran sejalan dengan ulama dulu, ikutin. Karena kan banyak anak muda nih sama guru fanatik banget. Gue kalau yang ngajar nggak jenggotan, gue nggak mau. Iya yang kayak Solim gitu. Ya Allah. Kalau pangkatnya nggak LC, gue nggak mau ah. Apalagi pakai gamis, ya enggak. Yang keren dikit, yang doktor, profesor, tuh baru modern itu. Yang pakai kain, ya udah dah, ustadz kampung. Jangan. Orang yang fanatik guru kagak beres dah, cepet nyalain orang. Guru manatu, cuman dia dianggap benar, yang lain salah. Yang bagus mau orang Padang kek, orang Betawi kek, mau Habib kek, mau orang Madura kek, siapapun ngajar bener ajarannya, dengerin. Ini kan mereka kadang-kadang fanatik. Mohon maaf, ada pengajian-pengajian dilihat dulu wajahnya. Kalau jenggotan, waduh. Kalau jenggotan lebat sini, sampai leher nggak kelihatan. Wah ini baru ini. Mau jenggotan boleh, nggak jenggotan nggak apa-apa, cakep. Mau Habib ayo. Kalau giliran Habib ngajar, wah Allah, dia datang aja, anak muda kadang-kadang cium tangan bolak-balik. Sampai Habib tangannya itu cincinnya hilang. Ente sama bapak ente nggak bolak-balik cium tangan. Emaknya, sama ibu nggak bolak-balik cium tangan. Mak kiai mah Habib, sampai Habib ribet jalannya. Mak lu no, cium tangan bolak-balik. Bapak lu no, jadi wali bolak-balik. Saya bilang kalau anak muda jangan. Anak punya cincin mana ya? Nggak tahu, Bib. Jadi orang yang duduk bersama ulama, orang yang siap seminggu sekali, seminggu 3 kali ada pengajian, itu orang jiwanya selalu kena obat.
nasihat. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Enak. Kita kalau nggak ada yang bimbing, ya Allah, salah Pak, menurut dia bener, padahal belum tentu. Makanya sekarang banyak apa? Yatim ilim. Kalau yatim nggak punya bapak mah batasnya kalau dia udah balik kelar udah yatimnya. Mahwal yatim, siapa yatim? Man mata abuh, yang mati bapaknya itu yatim. Kalau ibunya piatu, karena ada yang nanggung jawab bapaknya. Kalau yatim yang meninggal siapa? Bapaknya. Yang nyari semuanya keuangan dan semacamnya ibunya. Nah itu tuh anak yatim tuh. Ini kadang-kadang nggak ngerti, anak yatim udah jenggotan anak yatim. Nah ini kan anak yatim semua ini. Cuman bagaimana ngusapin kita malu. Kalau masih kecil, umur 9 tahun, sini usap. Kita gede begini, kurang ajar kita gini-gini. Cuman kalau mau ngusap anak yatim, sesuai ngasihnya 100.000, 50.000, usap kepala sesuai. Ngasih 2.000, diunyeng-unyeng begini. Yang sekarang kita prihatin bukan yatim bapak, yang bapaknya nggak ada. Dia udah gede umur 15 tahun, 20, udah jadi orang hebat. Sekarang yang kita kasihan, yatimul ilmi wal adab, yatim ilmu. Yang ngerti. Berapa syarat sah sholat? Gua nggak tahu. Bang, lu mandi hadis besar tahu rukunnya? Nggak tahu saya. Makanya dulu yang namanya penghulu, ulama jadi penghulu. Oh, kayak Nahrawi itu di Pulau Gadung. Kalau udah ulama, lu calon penantennya? Nggak resmi dulu, tanya dulu. Ya Ustadz, sini gue tanya. Lu ntar gue nikahin, syaratnya lu ngerti gak nih? Ntar lu bakal punya bini. Pasti kalau udah punya bini, ntar malam lu tidurin, besok lu punya hadas besar. Gue tanya sama lu sekarang, rukun mandi hadas besar berapa? Gak tahu Kiai, gimana lu? Mandi hadas besar lu gak tahu? Mandi ada berapa macam mandi? Tahu Kiai, emang ada? Lah ada. Goblok banget lu. Digoblok-goblokin sama Kiai. Gue tanya mau lagi nih, syarat sah sholat berapa? Gak tahu Kiai, lu ngaji dulu. Ntar habis sholat baru gue nikahin. Ngapain gue nikahin lu gak tahu macam-macam? Sholat dia gak tahu, mandi sebesar bakal besok gak tahu. Bagaimana bini lu nanti kalau head? Gue gak mau nikahin orang yang gak ngerti. Dulu zaman itu tanggung jawab penghulu. Karena mah kagak, udah dicatat udah. Duduk letak udah nikahin. Dulu ulama bener. Ulama tuh. Wah, kita lihat calon bininya dia nggak bisa kelihatan. Dia sodorin itu map, kalau kita sekarang map. Bapaknya tanda tangan, nggak ketahuan. Mana bininya? Bini ini yang penanten baru. Sekarang udah dipajang. Karena pakai baju. Nah, pakai baju bruket lagi. Yang ini berubah banget. Nah, dia tanda tangan, pantas penghulu lihat. Oh. Ya Allah, karena nggak nanganin ulama, nggak ngerti mana besar. Jadi nanti banyak orang-orang yatim ilmu, yatim pengetahuan agama. Baca Quran kagak bisa. Qurannya cakep, baca nggak tahu. Coba kita denger baca. Kalau orang dulu tajwidnya bagus, makhrajnya bagus. Dulu masih ada guru-guru makhraj, guru tajwid biar dia merem. Itu muridnya tahu bacaan salah. Wa minan nasi may apa itu? Di gurunya murid gini. Tapi kalau guru makhraj, matanya melotot. Lihatin apa? Lihatin mukanya dan lihatin mulutnya si murid. Ayo baca coba. A'udzubillah. Ini alif sama ain. A'udzu. Salah. Udah 4 kali ditampar punya. Goblok lu. 3 minggu belajar a'udzu doang. A'u. Dah, belum. Nih ada zu, ada ju, jim, ada zu. Macam-macam, ada zu. Ini suara Z atau Z. Sekarang kena nggak ngaji, baca zalzalah, jadi imam, nggak ngaji.
Ijajul jilatil ardu jiljalaha jiljilan. Jadi jamaah mohon maaf, kita mayoritas sekarang cuma Islam doang. Nabi mengatakan la yabqa minal Islam illa ismuh. Nanti di akhir zaman cuma Islam doang, isinya kagak ada, ilmunya nggak ngerti. Sama juga kaleng duluk, dalamnya nggak ada catnya. Padahal mahalnya duluk kalau ada catnya kan. Mahalnya amplop kalau diisinya kan. Ustaz dikasih amplop, dihormatin taruh kantong. Selagi itu amplop ada apanya? Kalau isi diambil, ngapain bawa amplop kosong? Sekarang banyak amplop kosong, penampilan cakep-cakep. Ilmu dia kagak tahu. Bukan kiai, bukan ustaz dia. Wow, sorbannya spray dipakai. Dimati. Spray dipakai, waduh, kayak layangan keuangan. Nggak boleh lihat ada pisang tandan di depan. Bungkus. Ini bekalan. Lah Ustaz, begitu. Ini bekalan. Yang lain yang nggak boleh, nggak halal. Udah. Dulu nggak begitu, yang bungkusin murid. Sekarang ditekin sama dia. Sorbannya sampai kemarin-kemarin. Cakapan penampilan mah kualitas ilmunya. Makanya kita butuh orang bahagia. Siapa dokter rohani? Ulama. Nih bulan Ramadan alhamdulillah nih kita tiap hari Sabtu ada pengajian begini. Kalau jamaah ulama siapa coba yang nasihatin kita? Anak-anak kita mohon maaf pada pada bandel. Kenapa? Nggak dapat nasihat, pada ngelawan. Yang dia dapat nasihat dari mana? HP. Dari mana coba? Kalau di kita umur bangsa 17 begal-begal lihat. Siapa yang nasihatin? Saya bilang Bapak Polres, saya bilang Pak, kalau ketangkep bukan cara diinterogasi, dimarah-marahin Pak. Itu anak kumpulin di aula Bapak kan ada tuh di Polres Jakarta Timur. Kemudian apa? Suruh duduk, suruh wudu. Di situ bukan polisi doang, tampil seorang ulama yang bisa nasihatin. Butuh ulama, butuh ustadz. Udah kumpul semuanya, udah. Nah, jangan dikemplangin, dendam akhirnya dia. Jangan dipukuli, tendangin begitu. Jangan Pak. Ini rohani dia. Ustadz yang bisa ngayomin. Ustadz yang bisa nasihatin. Nah, kalian adalah orang baik. Kalian ini nakal kena pengaruh sama teman-teman. Kalian orang baik semua nak. Dibikin bangga. Iya betul gak nak? Iya. Kamu orang baik, gak ada dosa kalian. Istighfar ya, gak boleh kalian bunuh orang. Dosa nak. Jadi yang membimbing itu namanya siapa? Ulama. Nah kalau diketokin, palanya diginiin, lah anak bocah umur 17-15 dendam matinya. Ntar ada polisi satu dengan gue sambit pakai batu kolar. Dendam. Jadi butuh mujalah satu ulama. Orang bahagia dan senang sama ulama-ulama. Sekarang ini mohon maaf di Jakarta ulama-ulama kita pada meninggal Pak. Ya Allah, benar-benar ulama Mu'alim Syafi'i Hadami udah nggak ada. Siapa lagi yang kita? Ada, udah tua. Kayak Haji Maulana Kamal, ya Allah udah uzur. Ada Ustaz Soleh Rahmani saya punya guru. Ustaz Saifuddin Amsu udah nggak ada. Habaib dari Sayyidil Walid, Bim Ali udah meninggal. Kemarin Bim Hasan bin Ja'far, sholat duha. Enak orang kalau meninggal dunia tuh begitu tuh. Ada di kampung saya namanya Nyaji Rayana, lagi sujud. Suaminya pulang habis tahlilan, dia panggil anaknya, "Nyalu mana?" "Lagi sholat isya be." Lah udah 9:30 coba lihat. Dari tadi be sujud aja. Lah coba lu lihat. Dipegang tangannya sama anak yang perempuan, nyeb. Tahu nggak nyeb? Nyeb itu emponya adem. Nyeb. Lah, be, kok nggak ada suara apa-apa be? Panggil dokter, tetangga rumah. Coba, udah nggak ada. Cakep, meninggal lagi sujud. Ada Ustaz Abdul Latif lagi baca ini doa kunut. Amin, amin. Baru mau ruku, jatuh. Ya Allah. Ada Ustaz Abdul Rahman di Surabaya lagi baca Quran. Ada di Masjid Atik sholat tarawih, jatuh, cakep tuh. Orang tergantung kebiasaan suka baca Quran, sering baca Quran, meninggal lagi baca Quran.
Orang sering sholat ke masjid, meninggalnya lagi sholat. Yang kita ngeri Pak, sering main gaplek, macatur, namu. Yah, nangkring itu palanya, di kepala itu raja lah begini. Enak banget besok dibawa kemari. Kata Pak Haji Musli, saudara-saudara, almarhum meninggalnya di atas papan catur, saudara. Naudzubillah min. Allah. Jadi kita butuh ulama jamaah. Yang terakhir ini nih. Orang bahagia makanannya, duitnya halal, senang sama ulama, di pengajian dihadir, dia butuh nasihat ulama, dia butuh obat dan nasihat itu. Yang ketiga adalah wassalawatul khamsu ma'al imam. Salat 5 waktu bersama imam. Ini kayak kita nih, bulan Ramadan kita yang terasa dididik berjamaah. Saya pikirin gini ya, ibadah Islam yang terbesar haji sama puasa. Coba yang pernah haji, pernah umroh, didik kenapa? Salat. Kita di hotel asal turun buru-buru. Kita ke Madinah jam 3:30 mau ke Raudhah, wah nggak bisa Ustaz, penuh Ustaz. Wah itu jangan bingung, di masjid kita sono 3:30 nggak bisa masuk, masih ketutup. Apalagi Raudhah kudu jam 3. Dididik apa tuh waktu orang umrah dan dia haji? Perhatian sholat. Puasa udah 19 hari, didikan apa? Perhatian sholat. Ya Allah, Zohor masjid dekat pasar pada geletak, ada 6 orang, ada 10 orang. Nungguin apa Mas? Zohor. Masjid di Tanah Abang ada masjid tuh Al Makmur. Masjid Klender pada geletak semuanya, kayak ikan pepes. Nungguin apa? Zohor. Asar bahagia banget, pulang dia. Sampai di rumah jam 5, dia mandi, dia ganti kaos, duduk lagi depan TV. Nungguin apa? Maghrib. Waduh, di model kayak begini nih, sekarang udah mulai panas nih. Kecuali Bogor kemarin hujan besar. Kalau udah panas, nungguin maghrib, itu kita taruh gelas. Abangnya gelas, namanya mug. Ditaruhin 4-5 buah es longkoran, sama sirupnya marjan yang merah, dituang sama air. Baru jam 5:15 diaduk. Udah 5:30. Lama banget maghrib ya. Indosiar belum juga, RCT belum juga. Ngapa Pak? Haus. Ya Allah, pas jam 6 lebih 3 menit trek. Allah. Yang pertama diminum es. Perut kita ini kosong, es. Alhamdulillah nggak pernah sakit. Kena ngosongin perut karena Allah. Subhanallah, blok. Waduh, itu jangan diganggu dah tuh. Enak banget tuh minum gitu, blok. Nambah Pak, nambah lagi. Wah. Itu yang kita beli mulai dari lontong udah nggak kemakan dah. Nafsu doang lagi bulan buka puasa. Martabak beli. Tahu isi beli. Somai beli. Lagi bulan buka puasa. Emang ini bulan Ramadan bulan berkah ini. Ya Allah berkah, makanan banyak. Di bulan lain yang namanya biji salak keras. Bulan Ramadan empuk. Apa yang didik? Dia nungguin maghrib. Udah selesai maghrib, siap-siap Isya. Kita rasain bulan Ramadan jarang kesiangan subuh. Jarang kesiangan subuh. Dia bangun istri kita, bangunin bapaknya, bangunin anaknya. Udah 19 hari sama hari ini. Kita hitung-hitung berapa hari yang kita mungkin kesiangan subuh, jarang. Jadi didikan Ramadan perhatian sholat. Apalagi sholatnya berjamaah. Kalau mau kaya, mau tentram, mau tenang, jangan sampai tinggal sholat subuh berjamaah. Saya ngajarin, kalau yang udah tahu amalin. Gimana Ustaz? Subuh datang kayak tadi. Pas habis azan, selesai azan subuh, ya selesai doa azan, sholat. Kalau udah sholat tahiyatul masjid, berarti baru datang. Kan dari tadi nungguin. Sholat 2 rakaat sunnah fajar. 2 rakaat. Ada 2 riwayat. Ada yang biasa surah pertamanya kuliah, rakaat keduanya kulhu. Kata Habib Umar As-Segaf ngaji
Nah, itu ada lagi yang cepat memberkahkan rizki. Sholat sunnah fajar 2 rakaat. Rakaat pertamanya baca Fatihah, surahnya Alam Nasroh. Yang kedua Bismillahirrahmanirrahim, rakaat kedua Alam Taro. Jadi pilih tuh. Ada yang 2 alam, Alam Nasroh sama Alam Taro. Ada yang 2 kuliah sama kulhu. Lempengan emang kita nggak hafal kuliah, kulhu aja udah dua-duanya. Jadi mau berkah rizki itu tergantung bagaimana subuh. Kalau subuh kita berjamaah, insya Allah Allah akan pelihara dari mulai subuh sampai subuh besok. Doanya tadi berapa tuh? 5 macam kita minta. Allahumma hdina biman hadait. Pertama, speaker mati. Halo? Hidup. Gue gencet. Allahumma hdina biman hadait. Ya Allah berikan hidayah. Penting. Orang mau mau berjamaah, orang mau ngaji, orang mau baca Quran kena hidayah. Setrum itu. Biar modelnya cakep, mereknya Philip itu bohlam, kalau nggak ada setrum mati. Bohlam kalau mati, apa ini mending? Buang, ganti. Selagi nyala, oh manfaat. Biar mereknya murah tapi nyala cakep. Itu namanya beruntung. Kalau udah mati, mendingan apa? Buang, ngapain dipajang di situ? Gelap. Bini nggak sholat, nggak puasa, padahal gamen. Apain? Buang. Mulai dah. Iya, apa artinya? Andalan kita, harapan kita apa? Bini cuman gertakan mau cerewetnya. Sembayang kah enggak? Puasa kah enggak? Kalau dia men barangkali dia head, agak puasa. Jangan buang, jangan ganti yang baru. Sama laki gitu juga, Bu. Peci punya, bakal nyari berkat doang. Tahlilan datang pakai sembahyang tarawih kah enggak? Puasa kah enggak? Apain tuh, Bu? Tuh suami. Jadi kembali ke masalah orang yang mau sholat berjamaah subuh berkah hidupnya. Ini nanti kita lihat mabrurnya puasa, berhasilnya Ramadan. Kita lihat didikan yang paling penting selesai lebaran masih nggak sholat berjamaah, terutama sholat subuh. Saya kira cukup dah ya. Saya cuman bisa nyampaikan, mudah-mudahan kita bisa ngamalin semua. Kita doa mudah-mudahan guru-guru kita, orang tua kita Allah berikan sehat panjang umur. Pendahulu kita yang sudah meninggal dunia, semoga Allah maghfirah dalam kuburnya. Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wasi madkhalhum. Ya Rabbana yassir hajatana wa la tu'assir. Ya man la yahtaj ilal bayni wa tafsir hajatuna ilaika katsir. Anta alimun biha wa basir innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.